Aku pernah mencintainya sepenuh hati. Aku rela meninggalkan segalanya demi menjadi istri yang patuh dan menantu yang berbakti. Namun, balasan yang kuterima hanyalah caci maki, hinaan, dan perlakuan keji. Hingga pada akhirnya, satu peristiwa membuatku membuka kedokku. Aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Namaku Saras. Orang-orang mengenalku hanya sebagai seorang perempuan sederhana yang menikah dengan Bambang, lelaki yang katanya penuh tanggung jawab ketika pertama kali datang melamarku. Waktu itu aku percaya cinta bisa menumbuhkan rumah tangga yang harmonis. Aku bahkan rela meninggalkan kenyamanan masa laluku demi hidup bersamanya. Namun, ternyata aku salah besar. Hari-hariku kini jauh dari kata bahagia. Aku tinggal di rumah mertua bersama Bambang dan ibunya, Bu Lastri. Mereka selalu menuntut banyak dariku, seolah aku hanyalah pembantu yang pantas disuruh tanpa jeda. Dari pagi buta hingga larut malam, tanganku tak pernah berhenti mengerjakan pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, memasak, mencuci. Tapi meski sudah kupenuhi semua, tetap saja selalu ada celah di mata mereka. Bambang, suamiku, lebih sering duduk merokok sambil main ponsel daripada membantu. Ia mudah naik pitam, apalagi kalau ibunya mulai menghasut. Saras itu lamban, gak becus jadi istri, kata Bu Lastri suatu kali, suaranya nyaring menusuk telinga. Dan Bambang, bukannya membelaku, malah ikut menimpali, iya, Bu. Saya juga nyesel nikah sama dia. Hidup makin susah. Aku menelan semua kata-kata itu, menunduk, meski dadaku terasa seperti disayat. Suatu sore, saat aku sibuk mengepel lantai, Bu Lastri datang membawa ember penuh air kotor. Entah kenapa, tiba-tiba ia menyiramkannya tepat ke arahku. Bau busuk dari air pel bekas dapur bercampur dengan rasa malu yang mencekik tenggorokan. Lihat tuh! Dari tadi ngepel, lantai masih aja kotor. Dasar gak bisa kerja, katanya sambil tertawa sinis. Aku berdiri terpaku, pakaian dan tubuhku basah kuyup. Bambang yang menyaksikan dari ruang tamu hanya tertawa kecil, bukannya menolong. Rasanya seperti dunia bersekongkol menjatuhkanku. Aku menatap pantulan diriku di genangan air di lantai. Rambutku berantakan, wajahku lusuh, mataku sembab. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang tak mereka ketahui. Ada bagian dari diriku yang masih kukunci rapat, rahasia yang tak pernah kuungkap, bahkan pada Bambang sekalipun. Malam itu, setelah semua tidur, aku duduk sendiri di kamar yang pengap. Aku membuka laci meja kecilku, mengeluarkan sebuah kotak besi berwarna hitam. Kotak itu selalu kusimpan jauh dari pandangan mereka. Saat kusentuh permukaannya, aku merasakan denyut halus di dalam dada. Kotak itu berisi kunci masa laluku, bagian hidupku yang sengaja kusembunyikan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus menerima perlakuan seperti ini? Namun, untuk saat itu, aku memilih menutup kotak itu kembali. Aku tahu waktuku belum tiba. Aku masih harus bersabar, menunggu saat yang tepat. Karena jika rahasia ini terbuka, bukan hanya hidup Bambang dan Bu Lastri yang akan berubah. Seluruh pandangan mereka tentangku akan hancur berkeping-keping. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Malam semakin larut, suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Tapi di dalam dadaku, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang mungkin suatu hari akan membakar habis semua yang pernah merendahkanku. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi aku sudah menyalakan kompor, menyiapkan sarapan untuk Bambang dan Bu Lastri. Tanganku bergerak otomatis, seolah sudah diprogram untuk melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Tubuhku masih lelah, tapi aku tak punya pilihan lain. Jika aku telat sedikit saja, Bu Lastri pasti sudah melontarkan caci maki yang menusuk telinga. Benar saja, suara langkah kakinya terdengar dari kamar.
Saras, kopinya mana? Jangan bikin saya nunggu lama-lama, teriaknya dengan nada tinggi. Aku buru-buru menuangkan kopi ke cangkir, lalu membawanya ke meja makan. Senyumnya tipis, tapi penuh ejekan. Aku hanya bisa menunduk. Seolah-olah aku hanyalah bayangan di rumah ini. Hari itu aku harus pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur. Bambang memberiku uang pas-pasan, seperti biasa. Aku menghela napas, lalu berjalan kaki menyusuri jalan kampung dengan keranjang belanja di tangan. Suasana pasar ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma bumbu masakan bercampur dengan bau ikan asin, suara motor berdesakan. Saat aku sedang memilih cabai di lapak langganan, sebuah suara memanggil namaku. Saras. Aku menoleh, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Di hadapanku berdiri seorang pria dengan senyum yang begitu kukenal. Rambutnya sedikit lebih pendek dari terakhir kali kulihat, wajahnya lebih matang, tapi sorot matanya tetap sama, hangat, tulus. Ardi. Bisikku hampir tak terdengar. Ya Tuhan, aku bahkan tak percaya bisa bertemu dengannya lagi. Ardi, lelaki yang dulu begitu berarti bagiku. Ia adalah sahabat sekaligus seseorang yang pernah dengan tulus mencintaiku. Tapi aku meninggalkannya demi menikah dengan Bambang, karena waktu itu aku percaya janji manis yang dibawa keluarga Bambang. Aku gak salah lihat, kan? Kamu Saras? Tanyanya lagi, kali ini lebih mantap. Aku hanya mengangguk, bibirku keluh. Ada perasaan aneh dalam hatiku, campuran bahagia, haru, sekaligus pedih. Kami berbincang sebentar di tengah keramaian pasar. Ardi bercerita bahwa ia baru kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun bekerja di luar daerah. Katanya, ia sempat mendengar kabar pernikahanku, tapi setelah itu tak pernah lagi tahu bagaimana keadaanku. Aku tersenyum hambar, mencoba menutupi luka yang selama ini kusembunyikan. Namun rupanya keberuntungan tidak berpihak padaku. Saat aku masih berbicara dengan Ardi, Bu Lastri lewat bersama seorang tetangga. Matanya langsung melotot begitu melihatku berdiri dekat dengan pria lain. Astaga! Saras! Jadi ini kerjaanmu kalau ke pasar? Bukannya belanja, malah mesra-mesraan sama lelaki, suaranya keras, membuat orang-orang menoleh. Wajahku panas, darahku berdesir cepat. Aku buru-buru menjauh, tapi Bu Lastri terus berteriak, mengumbar tuduhan memalukan. Dan yang lebih menyakitkan, saat aku pulang membawa belanjaan, Bambang sudah menungguku di rumah dengan wajah merah padam. Jadi benar, kamu selingkuh? Ketemu mantan pacar, ya? Ia menampar meja keras-keras. Aku cuma ketemu di pasar, Bang. Gak ada apa-apa, jawabku lirih, mencoba menjelaskan. Tapi Bambang tak mau mendengar. Dasar perempuan gak tahu diri. Makanya rumah ini gak pernah damai. Aku hanya bisa terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan. Malamnya, setelah semuanya tenang, aku kembali membuka kotak besi hitam di kamarku. Kertas-kertas di dalamnya masih utuh, dokumen penting, foto, dan beberapa benda yang mengingatkanku pada siapa aku sebenarnya. Aku menatapnya lama, lalu menutupnya kembali dengan hati bergetar. Pertemuan dengan Ardi membuatku sadar, masa laluku belum sepenuhnya hilang. Ia menjadi pengingat bahwa aku pernah dicintai dengan tulus, bahwa aku pernah punya pilihan. Dan entah kenapa, kehadirannya lagi sekarang seperti sebuah tanda bahwa waktuku untuk bangkit semakin dekat. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Ardi terasa semakin berat. Bu Lastri tidak berhenti menyindirku, seolah aku benar-benar sudah melakukan kesalahan besar. Setiap ada tetangga yang lewat, ia selalu mengangkat suara, memastikan semua orang mendengar, perempuan kalau udah gak bener, ketemu mantan di pasar aja bisa bikin rumah tangga hancur. Aku mencoba menahan diri. Aku sudah terbiasa dengan mulut tajamnya. Tapi kali ini,
Bambang pun ikut-ikutan semakin kasar. Malam itu, ia pulang dengan bau alkohol menusuk. Begitu melihatku sedang duduk menambal pakaian robek, ia langsung membentakku, "Kamu bikin malu saya di kampung ini. Semua orang gosipin istri saya gak becus, suka tebar pesona sama laki-laki lain." Aku menoleh padanya, air mata sudah menumpuk di pelupuk. "Bang, aku gak pernah." Belum selesai kalimatku, ia meraih ember berisi air pel kotor yang tadi kupakai membersihkan dapur, lalu menyiramkannya ke arahku. Tubuhku kembali basah kuyup, bau busuk menusuk hidung. Aku terdiam, tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena harga diriku diinjak lagi dan lagi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak menangis. Aku hanya menatap genangan air kotor di lantai, melihat wajahku sendiri di sana. Lusuh, lelah, tapi kali ini ada sorot berbeda di mataku. Ada sesuatu yang retak dalam diriku, bukan karena mereka, tapi karena aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diperlakukan seperti ini. Malam itu aku jatuh sakit. Tubuhku menggigil hebat, kepalaku terasa berat. Aku terbaring di kasur tipis, mendengar Bu Lastri bergumam dari luar kamar, "Biarin aja. Perempuan kayak dia sakit juga gak ada ruginya." Bambang hanya menjawab dengan dengusan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Dan saat itu, ponsel tua di laci meja bergetar. Aku ragu sejenak sebelum mengangkatnya. "Bu Saras," suara seorang pria terdengar di seberang. Tegas, penuh wibawa. "Ini saya, Pak Hendra. Kami sudah lama menunggu kabar dari Ibu. Apa Ibu baik-baik saja?" Aku terdiam lama, mataku membelalak. Nama itu, Pak Hendra, sudah lama tak kudengar. Ia adalah orang kepercayaan keluarga besarku, seseorang yang dulu selalu ada setiap kali aku membutuhkan bantuan. Aku hampir lupa bagaimana suaranya, tapi kini, di tengah sakitku, ia muncul kembali. Aku menelan ludah, suaraku gemetar. Saya masih baik-baik saja, Pak. Jangan hubungi saya dulu. Belum saatnya." "Apa Ibu yakin?" "Banyak orang yang menunggu keputusan Ibu." Aku menarik napas panjang. "Saya tahu. Tapi saya belum siap. Nanti, kalau waktunya tiba, saya yang akan menghubungi." Aku menutup telepon, lalu memeluk ponsel itu erat-erat di dada. Air mata akhirnya jatuh, tapi bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena rasa lega. Ternyata aku tidak sendirian. Ternyata, masih ada dunia lain yang menungguku, dunia yang selama ini kusembunyikan dari semua orang, termasuk Bambang dan Bu Lastri. Dalam keheningan malam, aku menatap lagi kotak besi hitam di samping ranjang. Jari-jariku bergetar saat menyentuhnya. Di dalamnya ada semua yang bisa mengubah nasibku, identitas asliku, hak-hak yang selama ini kusembunyikan, dan bukti siapa aku sebenarnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sebagai korban. Ada api yang mulai berkobar dalam diriku. Aku tahu, waktuku semakin dekat. Suatu hari, Bambang dan Bu Lastri akan melihat siapa sebenarnya Saras yang mereka hina-hina selama ini. Aku menutup mata, tubuhku masih lemah, tapi pikiranku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan selamanya menjadi budak di rumah ini. Aku akan bangkit, dan ketika waktunya tiba, mereka berdua akan menyesal pernah merendahkanku. Hari-hari setelah aku jatuh sakit membuat tubuhku melemah, tapi pikiranku justru semakin tajam. Aku mulai melihat Bambang dan Bu Lastri dengan cara berbeda. Setiap caci maki mereka kini tidak lagi membuatku menangis. Aku justru diam, mengamati, mencatat dalam hati. Aku sadar, mereka sudah lama hidup nyaman dengan menindasku, dan aku yang membiarkan. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, terdengar suara tetangga berbisik-bisik di pagar. Kasihan Saras. Tapi heran juga, dia kok mau saja diperlakukan begitu? Padahal katanya dulu dia sekolah tinggi.
Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku tersenyum pahit. Ya, mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika aku selesai dari pasar, sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung gang. Jendelanya terbuka, dan seorang pria paruh baya dengan jas rapi keluar. Wajahnya ku kenal dengan baik, Pak Hendra. Aku kaku, jantungku berdegup kencang. Wajah-wajah tetangga yang penasaran mulai menoleh. Mobil hitam itu terlalu mencolok di kampung sederhana ini. Saya harus bicara dengan Ibu Saras, kata Pak Hendra sopan tapi tegas. Aku buru-buru menariknya ke tempat yang agak sepi. Pak, kenapa datang ke sini? Bukankah saya sudah bilang belum waktunya? Maafkan saya, Bu. Tapi keluarga besar tidak bisa terus menunggu. Semua orang bertanya-tanya kapan ibu akan kembali dan mengambil hak ibu sebagai pewaris tunggal. Aku menutup mulut dengan tangan, takut kalau ada yang mendengar. Namun sayangnya, suara itu tak sepenuhnya tersembunyi. Dari kejauhan, aku melihat Bambang dan Bulastri berdiri di teras rumah, menatap tajam ke arah kami. Sepulangnya aku ke rumah, suasana langsung mencekam. Bulastri melotot, suaranya tinggi. Saras. Siapa tadi pria itu? Kenapa mobilnya kayak pejabat? Kamu sembunyiin apa dari kami? Bambang ikut mendesak, wajahnya merah. Jangan bilang kamu main belakang sama orang kaya. Jangan-jangan semua tuduhan ibu benar selama ini. Aku hanya diam. Tapi diamku kali ini bukan karena takut. Aku berjalan pelan ke kamar, mengambil kotak besi hitam yang selama ini kusembunyikan, lalu membawanya ke ruang tamu. Mereka berdua menatap penuh rasa ingin tahu, mungkin mengira isinya surat cinta atau uang dari pria lain. Dengan tenang, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, sertifikat tanah, surat kepemilikan saham, dan foto keluargaku. Di salah satu foto, aku berdiri bersama seorang pria tua yang berwibawa, ayahku, seorang pengusaha besar yang dulu membangun perusahaan dari nol. Apa ini? Tanya Bambang dengan suara tercekat. Aku menatap mereka bergantian, lalu berkata pelan tapi tegas, kalian selama ini menghina aku, menganggapku perempuan tak berguna. Kalian tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya Saras, istri yang kalian hina setiap hari. Aku adalah pewaris sah perusahaan ayahku. Aku bisa punya apapun yang kuinginkan, tapi aku memilih hidup sederhana, berharap menemukan cinta yang tulus. Wajah Bulastri langsung pucat. Kamu bohong, kan? Kalau benar, kenapa kamu tinggal di sini? Mau susah-susah jadi babu? Aku tersenyum tipis. Karena aku ingin tahu, siapa yang benar-benar mencintaiku tanpa melihat harta. Sayangnya, ternyata aku salah pilih orang. Bambang terdiam, wajahnya kaku. Aku bisa melihat rasa takut dan serakah bercampur jadi satu di matanya. Ia mencoba tersenyum canggung. Saras, maafkan aku. Aku cuma kelepasan. Aku sebenarnya sayang sama kamu, kok. Aku menatapnya datar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apa-apa lagi padanya. Tidak cinta, tidak harapan. Hanya kosong. Hari itu, aku menutup kembali kotak besi itu, tapi kali ini aku tidak lagi menyembunyikannya. Aku meletakkannya di atas meja ruang tamu, biar mereka tahu aku sudah tidak bersembunyi. Biar mereka tahu, hari-hari ketika aku pasrah dan menerima perlakuan mereka sudah berakhir. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Bambang dan Bulastri tidak lagi berteriak-teriak sembarangan. Mereka mulai menjaga sikap, seolah takut mengucapkan kata-kata yang bisa membuatku marah. Bahkan Bambang, yang biasanya pulang larut dengan bau alkohol, mendadak pulang lebih awal dan mencoba berbasa-basi. Aku beli martabak buat kamu, Sar.
katanya suatu malam sambil tersenyum canggung. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu menjawab singkat, taruh saja di meja. Bulastri juga tak kalah aneh. Ia yang dulu tak segan menyiramku dengan air kotor, kini sibuk menyiapkan teh manis untukku setiap pagi. Saras, minum dulu biar seger, ujarnya dengan senyum dipaksakan. Aku bisa melihat jelas bagaimana matanya masih dipenuhi rasa iri, tapi ia berusaha menutupinya dengan kepura-puraan. Mereka kira aku tidak tahu maksud sebenarnya. Aku tahu betul, mereka takut kehilangan kesempatan menempel pada hartaku. Mereka ingin memperbaiki citra di mataku, berharap aku bisa melupakan semua perlakuan buruk mereka. Tapi aku bukan lagi Saras yang sama. Hari itu, aku bertemu lagi dengan Pak Hendra secara diam-diam di sebuah kafe di kota. Ia menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Bu, ini semua data yang kami kumpulkan. Suami ibu, Bambang, sudah beberapa kali terlibat dalam penggelapan dana di tempat kerjanya. Dan yang lebih parah, ada laporan bahwa ia menggunakan nama ibu untuk meminjam uang dari koperasi tanpa izin. Aku membuka lembar demi lembar, mataku meneliti setiap detail. Jantungku berdegup cepat, tapi kali ini bukan karena takut. Rasanya seperti aku sedang menggenggam kunci balas dendam di tanganku. Terima kasih, Pak. Simpan yang lain, biar saya yang mengurus sisanya, kataku tenang. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi dokumen itu. Aku teringat semua hinaan Bulastri, semua tawa sinis Bambang saat aku dipermalukan. Rasa sakit itu kini berubah jadi tekad. Aku tidak akan diam lagi. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya dihina, dipermalukan, kehilangan segalanya. Kesempatan pertama datang lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa hari kemudian, Ketua RT mengumumkan akan ada rapat warga untuk membahas dugaan penyalahgunaan dana kas kampung. Ternyata nama Bambang ikut disebut. Aku tahu, inilah saat yang tepat. Di rapat itu, aku datang dengan tenang. Bambang mencoba menyangkal, itu fitnah. Saya gak pernah pakai uang kampung buat kepentingan pribadi. Tapi aku berdiri, menaruh satu bundel fotokopi dokumen di meja. Kalau begitu, bagaimana dengan catatan ini? Semua transaksi atas nama kamu, Bang. Bahkan ada yang pakai tanda tangan palsu atas namaku. Ruangan mendadak hening. Warga mulai berbisik-bisik, menatap Bambang dengan wajah curiga. Bulastri yang duduk di sampingnya pucat pasi, mulutnya terbuka tapi tak bisa berkata apa-apa. Aku menatap mereka tanpa ampun. Kalian selalu bilang aku perempuan tak berguna. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya merusak nama keluarga. Bambang berusaha berdiri, tapi kursinya terbalik. Saras, jangan gitu, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku memotong dingin, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Malam itu, setelah rapat bubar, warga mulai menjauh dari keluarga mertua. Mereka yang dulu selalu memandang rendah diriku, kini justru menghindari Bambang dan Bulastri. Rumah yang dulu penuh tawa ejekan terhadapku kini berubah sunyi, penuh ketakutan. Aku duduk di kamar, memandangi kotak besi yang masih menyimpan identitasku. Aku tahu, ini baru langkah awal. Balas dendamku belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kubongkar, banyak luka yang harus kubayar dengan harga setimpal. Dan kali ini, aku akan melakukannya dengan cara yang paling menyakitkan, membuat mereka kehilangan segala yang pernah mereka banggakan. Setelah malam rapat warga itu, keadaan rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi tetangga yang mau mampir ke rumah Bambang dan Bulastri. Mereka yang dulu sering berkumpul di teras sambil menggunjingku, kini berjalan menjauh seolah takut terkena aib yang menempel di keluarga ini. Aku melihat perubahan itu dengan mata kepalaku sendiri. Bulastri yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam. Ia jarang keluar rumah, bahkan ke warung pun ia enggan.
malu ketemu orang, kudengar ia bergumam suatu pagi. Sementara Bambang semakin terpuruk. Ia sering menerima telepon dari kantornya, lalu membanting ponsel dengan wajah panik. Sampai suatu sore, dua orang pria berseragam datang. Mereka memperlihatkan surat panggilan resmi. Saudara Bambang, Anda kami minta ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan terkait dugaan penggelapan dana. Aku berdiri di samping pintu, menyaksikan Bambang pucat pasi. Saras, tolong, bilang sama mereka aku gak bersalah, pintanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya lama. Selama ini kamu selalu bilang aku perempuan tak berguna. Tapi lihat siapa yang sekarang benar-benar merusak nama keluarga. Maaf, Bang, aku tidak bisa menolongmu. Wajahnya hancur. Polisi membawanya pergi, meninggalkan Bulastri yang menangis meraung-raung di teras. Hari itu, aku merasa beban berat di dadaku sedikit terangkat. Bukan karena aku senang melihat suamiku ditangkap, tapi karena akhirnya keadilan mulai bekerja. Namun aku tahu, ini belum akhir. Aku masih punya sesuatu yang lebih besar, kebebasan untuk menentukan hidupku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Aku mengemasi pakaianku yang tak seberapa, memasukkan kotak besi hitam ke dalam tas, lalu berdiri di ruang tamu. Bulastri duduk di kursi dengan wajah sayu. Kamu tega ninggalin saya sendirian, Saras? Kamu gak ingat semua jasamu di rumah ini? Katanya lirih, nada suaranya berbeda dari biasanya. Aku menatapnya datar. Jasa? Apa yang kalian lakukan padaku bukan jasa, Bu. Itu penghinaan. Aku sudah cukup lama menahan semuanya. Mulai hari ini, aku memilih hidupku sendiri. Kalau ibu mau marah, silakan. Tapi jangan lagi berharap aku kembali. Ia terdiam, hanya bisa menunduk. Untuk pertama kalinya, Bulastri kehilangan kata-kata. Aku melangkah keluar rumah itu dengan kepala tegak. Di depan pagar, sebuah mobil hitam sudah menunggu. Pak Hendra membuka pintu untukku. Aku masuk tanpa menoleh lagi ke belakang. Mobil melaju melewati jalan kampung, melewati orang-orang yang dulu suka bergosip. Kini mereka menatapku dengan rasa hormat bercampur heran. Mereka baru sadar, perempuan yang selama ini mereka pandang rendah bukanlah siapa-siapa, melainkan seseorang yang jauh lebih berharga dari yang mereka bayangkan. Perjalanan itu terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku menatap keluar jendela, melihat langit senja yang berwarna jingga. Di dalam hati, aku tersenyum. Bukan karena aku membalas dendam semata, tapi karena aku akhirnya berani berdiri untuk diriku sendiri. Malam itu, di sebuah apartemen yang disediakan oleh perusahaan keluargaku, aku duduk menatap kota dari balik kaca besar. Kotak besi hitam kini terbuka di meja, dokumen-dokumen itu tak lagi terasa sebagai beban. Itu adalah bagian dari diriku, dan aku sudah siap mengakuinya. Teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak asing. Saras, aku dengar kabar tentangmu. Aku bangga kamu berani berdiri untuk dirimu sendiri. Jika suatu saat kamu butuh teman bicara, aku selalu ada. Pesan itu dari Ardi. Aku tersenyum tipis, membiarkan ponsel itu di meja. Kehadiran Ardi adalah pengingat bahwa aku masih punya orang yang benar-benar tulus. Tapi untuk saat ini, aku ingin fokus pada diriku sendiri. Aku berdiri, menatap pantulan diriku di kaca. Wajahku masih sama, tapi sorot mataku berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang diam dan pasrah disiram air kotor. Aku adalah Saras, perempuan yang pernah jatuh, tapi kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan satu hal yang kupastikan, mereka yang pernah merendahkanku akan selalu mengingat hari ketika rahasia ini terbuka. Hari ketika aku membalik keadaan. Hari ketika aku menang.